Halo teman-teman, nama saya Arjuna Sinaga atau biasa dipanggil Angga. Saya adalah seorang urban designer atau perencana kawasan yang memang punya background di pendidikan arsitektur. Saya membentuk studio kecil bersama partner saya, Ibrahim Sofyan, dan kami berfokus pada perancangan kawasan dan juga arsitektur serta lanskap. Dan memang studio kecil kami memenangkan sayembara dari Ibu Kota Negara Indonesia yang baru, dan saat ini kami sedang sibuk untuk melanjutkan rencana tersebut. Kali ini teman-teman, kita akan bicara tentang Smart City dengan fokus pada integrasinya. Nah, apa itu integrasi Smart City? Jadi sebenarnya Smart City itu adalah sebagai satu hasil akhir yang bermula dari yang namanya urbanisasi atau perubahan satu daerah menjadi area perkotaan. Fenomena urbanisasi ini memang satu fenomena yang sudah sangat umum terjadi di banyak negara, baik negara berkembang maupun negara maju. Kita bayangkan saat ini 50% dari penduduk itu tinggal dan berada hidup di kota. Dan menurut studi, diramalkan akan ada 70% penduduk yang tinggal di kawasan perkotaan di tahun 2050. Semua itu tentunya akan mendorong pergerakan ke arah pengembangan kota menjadi pintar alias Smart City dan pengembangan teknologi komunikasi dan juga informasi yang kemudian membutuhkan integrasi yang sangat baik, baik dengan pengelola kotanya sebagai pemangku jabatan yaitu pemerintah, atau sebagai pelaku-pelaku aktor ekonomi di dalam kota. Kita bayangkan nih, ada satu diagram ya, bisa dilihat bahwa urbanisasi itu akan mendorong adanya penggunaan fasilitas dan sarana yang sangat-sangat masif. Tentunya dari penggunaan tersebut harus ada optimalisasi, karena dengan jumlah penduduk yang semakin banyak, tentunya bagaimana berbagi dan juga bagaimana menggunakan sarana dan fasilitas kota secara bersama-sama harus dilakukan dengan cara yang sangat pintar. Disitulah kemudian adanya penggunaan teknologi yang baru, penggunaan teknologi yang cukup pintar dan juga canggih itu bisa membantu pengembangan kota menjadi kota pintar. Nah, pengembangan ini tentunya memerlukan prasyarat. Apa itu prasyaratnya? Pertama adalah tata kelola dan tata laksana dari kotanya sendiri. Yang kedua, prasyarat bagaimana kota tersebut bisa mengadaptasi sistem pintar yang kemudian diakselerasi menuju apa yang disebut dengan kota cerdas atau Smart City. Jadi penyelesaian hal-hal yang sifatnya adalah permasalahan perkotaan seperti masalah kemacetan, masalah penyediaan fasilitas pendidikan, masalah kemudian kelangkaan sumber daya alam, dan juga masalah kualitas hidup sehari-hari itu tentunya menjadi fokus-fokus dari arah Smart City ini sendiri. Konsep kota pintar itu pada dasarnya adalah menggunakan teknologi yang melibatkan inovasi teknologi komunikasi dan juga digital dan informasi menuju kota yang berkelanjutan. Kota pintar ini sebenarnya ada berbagai macam evolusi. Evolusi pertama yang kita sebut sebagai kota pintar 1.0 itu adalah kota pintar yang didorong oleh teknologi yang dikembangkan perusahaan-perusahaan besar. Jadi memang backgroundnya adalah pengembangan teknologi, kemudian diarahkan menjadi satu sistem kehidupan kota yang baru. Misalnya yang dilakukan oleh IBM atau Cisco ya, beberapa perusahaan besar di tahun 90-an mereka itu mulai mengembangkan teknologi baru. Kemudian jenis kedua juga ada kota pintar yang kita sebut sebagai kota pintar 2.0, di mana setelah adanya pengembangan teknologi dari perusahaan-perusahaan tersebut yang tadi sudah disebutkan dari pengembangan kota pintar 1.0, kemudian pemerintahnya lah yang kemudian mendorong atau menginisiasi arah dari Smart City ini sendiri. Jadi rumusan rencana solusi, lalu kemudian penggunaan peningkatan teknologi dan juga manajemen dari pembangunan kotanya benar-benar dibuat dan diatur oleh pemerintah kota untuk bisa memecahkan masalah-masalah menggunakan teknologi-teknologi tadi. Ini bisa juga kita lihat, contohnya adalah di beberapa negara yang sudah maju sekarang, seperti misalnya di UK ya atau di Inggris itu sudah menggunakan sistem pintar ini didorong oleh inovasi pemerintah supaya
operasional dari kotanya, mulai dari operasional yang sifatnya dengan transportasi sampai kepada pembacaan dari cuaca setiap harinya, itu bisa dilakukan dengan cara yang smart. Juga negara Asia yang sudah mulai mengaktifkan ini adalah Korea Selatan. Sejak tahun 2014 mereka sudah mendorong penggunaan apa yang disebut sebagai big data gitu ya. Jadi satu data besar yang memang disimpan dalam satu teknologi virtual itu dipakai untuk pemecahan masalah yang dilakukan oleh masyarakatnya. Jadi Kota Pintar 2.0 ini memerlukan dorongan yang juga bersifat teknologi tadi. Nah, pada saat kita masuk kepada Kota Pintar 3.0, disinilah di mana masyarakat yang memegang peranan penting. Masyarakat berinisiatif untuk melakukan pelayanan publik dan pengelolaan kota yang berdasarkan pada teknologi tadi. Jadi, kalau tadi pada 1.0 kita bicara tentang perusahaan besar, lalu di Kota Pintar 2.0 kita bicara tentang pemerintah yang melakukan inisiatif, pada Kota Pintar 3.0 ini kita melihat masyarakatnya lah yang maju dan melakukan inisiatif. Seperti yang sudah dilakukan di beberapa kota di Eropa, seperti di Wina. Sejak tahun 2016, mereka mendorong penggunaan pembangkit listrik tenaga surya yang dikelola oleh masyarakatnya sendiri. Jadi mereka mendorong investasi yang terjadi dan kemudian mengoperasikan teknologi tersebut dengan cara berbasis kemasyarakatan. Ini juga dilakukan di Amsterdam. Sejak tahun 2017, mereka malah melakukan tender yang sifatnya kompetitif untuk pengelolaan sampah dan pengelolaan transportasi cerdas yang berbasis pada kemasyarakatan. Nah, beberapa negara yang memang sudah dilihat mulai melakukan seluruh tipe dari Kota Pintar ini adalah misalnya Singapura. Jadi, proyek dengan fitur unik ini di Singapura, mereka melakukan satu integrasi data yang terbuka dan bisa diakses oleh seluruh masyarakat dan digunakan sebagai penentu dari berbagai macam kebijakan oleh pemerintahnya. Juga yang dilakukan oleh New York. New York sebagai bagian kota besar gitu ya, mereka melakukan efisiensi pelayanan publik yang menggunakan basis big data ini. Jadi mulai dari pengelolaan limbah, lalu pengelolaan sampah sampai kepada sistem pembuangannya itu dilakukan dengan cara digital menggunakan teknologi smart intelligence. The next big thing dalam hal mendorong adanya Kota Pintar ini adalah teknologi yang bernama 5G. Jadi teknologi 5G ini adalah teknologi yang bisa menggabungkan segala macam aplikasi, program, dan juga pelayanan serta aktivitas menjadi satu sistem pintar yang kemudian terintegrasi. Nah, disinilah kemudian integrasi dari Smart City ini mulai terjadi secara lebih cepat. Karena dengan adanya teknologi ini, mulai dari yang sifatnya itu adalah pelayanan publik, lalu juga cara berbisnis dari masyarakatnya, lalu juga metode-metode daripada pelaku ekonomi, itu semua diintegrasikan dengan teknologi yang sifatnya digital atau 5G. Disitulah kemudian muncul beberapa kata kunci yang juga menjadi hal-hal yang kemudian berkembang dengan level yang berbeda-beda di berbagai tempat. Yang paling terlihat misalnya transportasi cerdas. Jadi transportasi cerdas ini adalah satu sistem transportasi yang pintar di mana meningkatkan efisiensi dari penggunaan ruang jalan, lalu juga meningkatkan keamanan dan kenyamanan dari pengendara, plus juga dimungkinkan adanya penekanan pada kendaraan ramah lingkungan. Tentunya integrasi dari teknologi 5G ini juga bisa memastikan adanya keamanan yang cerdas, penggunaan sistem pemantauan yang pintar, sampai kepada penggunaan sistem robotik untuk penyelenggaraan keamanan bisa terjadi. Dan tentunya lingkungan cerdas pun akan terbentuk dengan sendirinya, mulai dari pemantauan yang pintar tadi, lalu juga adanya peraturan atau regulasi yang bisa diperbarui dengan sangat mudah, sampai kepada layanan kesehatan cerdas. Nah, inilah yang kemudian menjadi salah satu hal yang sangat-sangat dikembangkan oleh banyak tempat atau banyak kota. Sistem pelayanan kesehatan cerdas ini tentunya sangat relevan dengan kondisi kita, terutama pada saat melewati pandemi, di mana adanya teknologi 5G ini memungkinkan berlangsungnya telemedicine atau pengobatan jarak jauh, dan juga pengamatan dan pemantauan dari para pasien yang memerlukan advice dari dokternya atau perawatnya, dan juga adanya pertolongan pertama yang bisa diakses kapan saja. Jadi sistem cerdas ini tentunya selain dia juga membuat kehidupan lebih baik, tetapi juga bisa mengubah gaya hidup dan juga memastikan cara hidup dari warga kota itu menjadi lebih efisien.
Kalau kita bayangkan kembali, kita lihat satu diagram, ada hubungan antara infrastruktur cerdas dengan lingkungan yang cerdas, ditambah dengan bangunan yang cerdas, dan juga berlangsungnya ekonomi yang cerdas, itu tercipta di tengah-tengah oleh masyarakat yang cerdas atau smart society. Dari semua itu tentunya yang berada di pusatnya dalam siklus ini adalah apa yang disebut dengan pemerintah atau smart governance, begitu ya. Dalam pembentukan smart governance ini tentunya ada tantangan. Ini yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah skenario yang sangat beragam ini memerlukan kepemimpinan yang kuat, memerlukan adanya kebijakan yang terfokus, jadi tidak boleh melebar kemana-mana. Tantangan kedua adalah dengan keterlibatan dari berbagai macam pihak tersebut, tentunya smart governance ini agak sulit dan menantang untuk aplikasi secara total karena perlu ada pengertian, perlu ada kesamaan asumsi dan juga kesamaan visi dari seluruh pihak-pihak yang berkepentingan di dalam smart city ini sendiri. Hal ketiga yang juga datang dari adanya keberagaman berbagai macam pihak ini adalah kecenderungan untuk bekerja masing-masing, berpikir sendiri dalam satu fenomena yang sifatnya silo. Jadi tidak adanya komunikasi inilah yang menjadi tantangan. Nah, hal terakhir yang juga harus dihadapi adalah bisnis model yang memang cocok dan bisa diterapkan pada penerapan smart city ini sendiri. Keempat tantangan tersebut tentunya harus dihadapi secara bersama-sama dan tentunya kerjasama antara pemerintah, antara pemegang kebijakan, sektor publik dengan sektor swasta yang menjadi pelaku ekonomi, plus juga dari masyarakat yang menjadi aktor-aktor yang mendorong dari perubahan ini. Semua itu perlu dilakukan dalam satu ekosistem yang disebut sebagai smart living. Jadi smart city itu adalah satu sistem, dia bisa menjadi satu tujuan, tetapi mohon diingat bahwa menuju ke arah sana itu tentunya bisa dimulai dari berbagai macam basis yang berbeda. Apa yang bisa kita lakukan dengan apa yang kita punya di sini? Mari kita bisa lihat bersama-sama. Terima kasih.